yang diketuai oleh Ibu Eriani Anissa Hanindito atau Mbak Cica dengan Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Hari ini sudah hadir beberapa tamu istimewa. Di depan kita sudah ada Bu Nana selaku Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri sekaligus mewakili Ketua Tim Penggerak PKK yang pada hari ini memiliki agenda jadwal kegiatan yang padat. Dan tentu ada perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Bu Panca, yang merupakan dinas yang bersinergi dan berkolaborasi untuk kegiatan kita pada hari ini. Tak lupa juga ada yang paling ganteng di depan sini, yang sudah auranya sudah positif sekali. Beliau adalah Coach Kurnia Setia Putra, merupakan trainer ISQ dari tim ISQ Leadership Center. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk 3 orang yang sudah hadir pada kesempatan baik ini. Kita tahu bersama perkembangan dunia digital tidak dapat dipungkiri. Semakin cepat, semakin pesat. Namun dengan cepat dan pesatnya tersebut juga ada hal-hal yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Di antaranya adalah ada cybercrime, ada juga kekerasan dalam bentuk digital. Untuk itu, menjawab itu, dan untuk mengantisipasi kekhawatiran dan juga keresahan para ibu-ibu terhadap anak-anaknya ini, yang merupakan anak-anak adalah investasi generasi penerus dan juga salah satu langkah dari pemerintah untuk menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045. Hari ini kita sama-sama hadir dalam sebuah acara sosialisasi anak kader dan juga kader PKK Kabupaten Kediri dengan mengusung tema bijak bersosial media, no flexing, stop kekerasan. Tentu segala ikhtiar kita, segala usaha, upaya kita sebagai orang tua, sebagai kader ataupun institusi pemerintahan untuk menciptakan kondisi yang baik, untuk mengurangi kekerasan terhadap anak perlu campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kita awali kebersamaan kita pada hari ini dengan doa bersama yang akan dipandu oleh Ibu Afifah Kholik Nawawi selaku kader PKK Pokja 1. Disilahkan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan penuh kerendahan hati kami bersimpuh dan bersujud mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu pada pagi yang berbahagia ini dalam kegiatan sosialisasi anak kader dan kader PKK Kabupaten Kediri dengan hikmat, tertib dan lancar. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang Maha Kuasa, kuatkanlah iman kami, teguhkanlah pendirian kami, dan satu padukan hati kami. Bimbinglah kami pada jalan yang benar yang Engkau ridhoi, agar kami selalu mempunyai komitmen tinggi dalam membina para generasi bangsa dan kader PKK Kabupaten Kediri sebagai penerus perjuangan bangsa kami. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah rahmat, berkah dan kasih-Mu pada kami, khususnya pada anak-anak generasi kami, sehingga masing-masing mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya, bijak dalam bermedia sosial. Hindarkan kami dari segala bentuk fitnah, keburukan, kekerasan dan mara bahaya yang merusak sendi-sendi keimanan, akhlak dan mental generasi kami. Ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Mantapkan tekad kami untuk membina generasi muda kami dalam mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang mampu melanjutkan cita-cita bangsa kami. Jauhkan kami dari sifat kufur dan takabur. Jadikan hari esok lebih baik dan lebih maju. Ya Allah, ya Sami', ya Ghafur, Tuhan yang Maha mengampun dan Tuhan yang Maha mendengar dan Maha pengampun. Ampunilah dosa dan kekhilafan kami, kedua orang tua kami, para guru dan pemimpin serta pendahulu bangsa kami, serta kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Ibu Nana, selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kediri. Kemudian yang kami hormati juga Bapak dari narasumber dari ESQ Leadership Center Jakarta, kemudian adik-adik sekalian serta semuanya yang hadir di sini. Saya harap pagi ini semua sehat dan berbahagia ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi ini perkenankan saya untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi anak kader dan kader PKK Kabupaten Kediri saat ini ya. Dengan tema bijak bersosial media, no flexing, stop kekerasan. Kami laporkan sebagai berikut. Pertama, dasar kami adalah nota dinas dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri kepada Bupati Kediri pertanggal 15 Mei 2023 perihal laporan rencana pelaksanaan sosialisasi rehabilitasi sosial anak kader. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya adalah yang pertama, memberikan pemahaman tentang latar belakang dan akibat dari flexing atau pamer ya, dan kekerasan serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghindari perilaku tersebut. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang bijak bersosial media serta untuk menghindari dampak-dampak negatifnya. Jadi bersosial media itu bagaikan mata belati yang bermata dua, ngaten nggih. Jadi bisa bermanfaat dan ada juga hal-hal negatifnya. Itu yang perlu kita hindari. Sumber dana. Sumber dana untuk kegiatan sosialisasi berasal dari dana APBD Kabupaten Kediri tahun anggaran 2023. Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Kediri yang kami hormati dan hadirin sekalian yang kami hormati, demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila kegiatan hari ini ada kurang-kurangnya atau ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Panca bahwa flexing ini sudah membawa dampak negatif di masyarakat. Dari data yang saya terima, saat ini pengguna aktif internet di Indonesia mencapai 78,19% dari total keseluruhan populasi di Indonesia, jadi sekitar 215 juta jiwa. Dan 50% diantaranya penggunanya adalah para remaja dan juga anak-anak. Seperti dua belah mata pisau yang juga membawa manfaat dan juga membawa mudorot, yaitu internet. Di sini KPAI juga mencatat ada lebih dari 2.000 kasus kekerasan anak di sosial media. Dan untuk menjawab keresahan itu dan juga untuk mengurangi angka kekerasan anak terutama di sosial media, Tim Penggerak PKK melakukan kegiatan ini dan hari ini sudah hadir di depan kita Bu Nana selaku perwakilan dari Pokja 1 yang akan menyampaikan sambutan dan juga pengantar sebelum kita akan mengikuti materi yang luar biasa dari tim ESQ. Silahkan kepada Bu Nana untuk dapat menyampaikan sambutan dan juga pengantar untuk kegiatan kita yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mbak Panca,
Mbak Panca yang mewakili Kepala Dinas Sosial. Sakjane aku nyekel mic iki ya bingung iki ya Kepala Dinas Sosial, ya Ketua Pokja 1. Sakjane laporane mau ning kantor ya Mbak ya. Kemudian Mas Putra, Mbak Gendis, terima kasih sudah memandu acara. Jadi Mas Putra dengan timnya, terima kasih semua sudah hadir di Kediri. Kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan yang hadir. Ini yang hadir berapa ya Ibu Ketuanya ya? Ketua PKK Kecamatan? Ada lah. Ah? Wakil Bukades? Ya enggak apa-apa. Baik, kemudian para kader PKK dan adik-adikku semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama ini sebelum saya membacakan sambutan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Mbak Cica, Ibu Eriani Anissa Hanindito yang semula beliaunya sudah semangat untuk hadir, tiba-tiba ada acara yang mendadak yang karena beliau posisinya harus mempertimbangkan baby yang baru belum ada 2 bulan usianya yang tidak bisa ditinggal terlalu lama. Jadi kalau saya sendiri kalau pada waktu itu baru melahirkan sudah harus memberikan ASI yang semaksimal mungkin. Ini beliau tidak bisa meninggalkan terlalu lama. Akhirnya beliau mohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau mengucapkan atau memberikan salam untuk panjenengan semuanya. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dijawab, ini luar biasa. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir dan insya Allah nanti di next kegiatan, insya Allah nanti di tanggal 30 di acara kita yang lomba paduan suara, beliaunya akan mengupayakan bisa hadir karena memang harus berbagi waktu lah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu pada hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi bijak bersosial media, no flexing, stop kekerasan. Hadirin yang saya hormati, kegiatan bersosial media telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sosial media merupakan media yang untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, panutan dan segala macam orang dengan latar belakang yang berbeda dari seluruh belahan dunia. Sosial media juga bermanfaat untuk bertukar informasi, ilmu pengetahuan serta tips-tips yang berguna bagi kehidupan kita. Jadi bermedia sosial ini memang sesuatu yang tidak mungkin kita lepas. Panjenengan kehilangan ketelesot HP ini bingung, tapi lek ketelesot putrane kadang-kadang ya gak ya. Anakku mau dolan ning ndi, luweh bingung lek ketelesot HP ini. Kira-kira begitu enggak? Wah, jujur ini pengakuan jujur, Mas. Hadirin yang saya hormati, selain dampak positif yang telah saya utarakan, kita perlu bijak dalam bersosial media karena terdapat juga dampak negatif yang merugikan, diantaranya cyberbullying, penyebaran kabar tidak benar atau hoax, serta rahasia pribadi yang tersebar ke ranah publik. Bayangkan kalau rahasia pribadi sudah tersebar ke ranah publik. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah aktivitas flexing atau kita bisa sebut dengan pamer, yaitu perilaku seseorang yang memamerkan dan menampilkan kekayaan atau kemewahan yang dimilikinya. Kira-kira ini kita seperti itu apa enggak ya? Insya Allah dijauhkan ya Bu ya. Biasanya anak-anak ini yang remaja-remaja ini yang masih mencari jati diri. Pelaku flexing membutuhkan pengakuan dari orang lain, juga menunjukkan kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Selain itu, ketika melakukan flexing tanpa sadar kita telah menyebarkan identitas pribadi ke ranah publik yang dapat dimanfaatkan orang untuk melakukan kejahatan.
Oleh karena itu perlu kiranya fenomena flexing ini kita waspadai agar tidak menimbulkan efek buruk di kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya hormati, media sosial diakses dan berkembang menjadi sarana untuk mengekspresikan identitas sosial remaja yang secara psikologis belum matang. Berpeluang untuk mengembangkan perilaku imitatif, unggahan konten kekerasan di media sosial yang berkembang tanpa batas sehingga dapat menjadi inspirasi bagi remaja untuk meniru perbuatan yang serupa. Jadi ini luar biasa dampak media sosial ini memang luar biasa. Wong saya aja kalau buka itu kadang yang niru-niru. Banyak yang saya niru dari medsos. Betul ini Mas Putra, jujur ini. Jadi misalkan sesuatu yang kita belum tahu itu buka medsos, ya kita bisa cari di situ, cari informasi di sana. Sehingga bijak bersosial media adalah keharusan untuk menghindari dampak-dampak buruk secara sosial. Bijak bersosial media meliputi menjunjung tinggi etika berkomunikasi, selektif dalam menyebarkan informasi, menjaga rahasia pribadi di ranah publik. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Kediri dan para narasumber yang telah dengan ikhlas dan semangat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Mbak Gendis yang sudah memandu kegiatan ini, kepada peserta baik kader PKK, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK maupun anak-anak kader PKK Kabupaten Kediri. Saya berpesan, ini pesannya Mbak Cica, bijaklah bersosial media untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan selalu melakukan kontrol diri untuk menghindarkan dampak buruk. Ini pesan beliau. Oke, tepuk tangan dulu yang meriah ya, buat Mbak Gendis. Yang kami hormati Bunda Nana, wakili dari tim penggerak PKK, Mbak Ica. Mbak Cica ya. Oke. Kemudian Bunda Panca, mewakili dari Dinas Sosial. Dan luar biasa nih dulu Dinas Sosial itu sangat dekat dengan saya, Bu. Karena apa? Kebetulan dulu bapak saya juga dinasnya di Dinas Sosial, Bu. Tepuk tangan yang meriah dulu. Terima kasih banyak ya. Dan juga yang luar biasa di sini, wah ini saya speechless melihat, mendengar dan merasakan semangat dari bunda-bunda, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas yang luar biasa. Ya, jadi mohon izin, kalau programnya dari Mas Bupati dan Mbak Bupati, program dari Kepala OPD, semuanya itu sesungguhnya ya, yang menjalankan adalah mereka semua. Betul Ibu ya? Tepuk tangan yang buat luar biasa buat Anda semuanya. Dan insya Allah, saya boleh berkisah dulu. Kisahnya di depan pintu surga. Suatu saat ketika terjadi kiamat, ya, saat itu terjadi kiamat dan akhirnya sudah dikelompokkan siapa yang berhak masuk surga, siapa yang berhak masuk neraka. Ya, tapi kita fokus yang masuk surga ya Bu ya. Nah, oke. Yang neraka ya kita kesampingkan dulu. Fokus di masuk surga. Wah. Di situ ngantri tuh orang-orang baik yang akan masuk surga. Semuanya ngantri. Wah, ada pejabat yang soleh gitu kan. Ada ulama, orang yang berilmu, para guru, pengusaha-pengusaha yang baik gitu kan. Semua ngantri di pintu surga. Tapi mereka diperintahkan sama malaikat, silakan masuk ke dalam surga. Mereka semuanya menggelengkan kepala. Saya enggak mau masuk surga. Loh kenapa? Saya enggak pantas masuk surga. Bagi saya
saya bisa melakukan kebaikan ini, ada yang lebih pantas masuk surga. Siapakah dia yang menjalankan program-program ini bisa berjalan? Yang senantiasa ikhlas, tulus ikhlas mengajak kebaikan tanpa mesti harus dibayar, tanpa mesti harus dipuji, dihargai, tapi mereka ikhlas mengajak kebaikan kepada semua masyarakat, kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Siapakah mereka? Itulah tim penggerak PKK. Dan Pak Ari ingin menunjukkan bahwasanya orang meletakkan selama ini kalau kita berada di gedung-gedung tinggi di mana ditemukannya musola atau tempat sholat. Basement. Betul ya? Pak Ari saat itu tahun 2007 saya gabung, Putra coba kamu terima gak kayak gini? Itulah mengapa bangsa kita itu terbelakang. Karena apa? Meletakkan Allah tuh di bawah. Coba kita lekat di atas. Gimana caranya? Kita bangun menara satu menara. Hah gimana gak punya duit? Bismillah, yuk kita usaha keras minta sama Allah. Dan alhamdulillah ini pun berdiri. Itu tempatnya, kampusnya di situ. Sebagai kampus ISQ Business School. Ada kantor-kantor, gedung-gedung perkantoran juga ada di situ. Di bawahnya biasa buat training. Nah kalau Bapak Ibu pengen, wah saya undang nih Bu Nana, Bu Panca, silahkan yuk ke Menara 16 kita bisa sholat di masjid tertinggi, di nomor 2 di dunia. Kenapa nomor 2 di dunia? Karena yang nomor 1 saya belum tahu. Kata Pak Ari seperti itu ya. Insya Allah di situ bisa melihat apa? Kota Jakarta 360 derajat. Ya silahkan hadir, nanti boleh menghubungi Mbak Cica boleh. Boleh. Nanti Mbak Cica diajak. Mbak Cica diajak ya. Sama Mas Bupati ya. Oke ya, silahkan ya. Dan ini adalah insya Allah kita ingin meninggalkan ya generasi yang lebih hebat. Karena apa Bapak semuanya? Ketika kita berbicara tentang mendidik generasi itu, kita tidak berbicara 1-2 tahun, Bu. Kita ibarat menanam. Siapa petani di sini? Nah, petani kan, banyaknya petani. Kita menanam. Panennya kapan, Bu? 3 bulan. Lama, agak lama kan? Kita butuh rawat, bukan langsung berduduk jadi gitu kan? Apalagi generasi. Maka gedung ini insya Allah kita itu 100 tahun. Kita ingin membangun generasi seperti ini. Ya, spiritual yang utama, baru emosional, fisikalnya insya Allah sudah ngikut. Betul? Yes. Termasuk TikTok. Nah berarti tadi pertanyaannya, gimana ya caranya? Nah tapi bukan berarti itu bisa ada 2 hal yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Kita gunakan TikTok untuk menyampaikan pesan kebaikan. Nah sekarang menurut saya Bu, kalau kebaikan selama ini disampaikan melalui apa? Ceramah. Dimatikan. Kamu tuh nggak boleh ngerokok. Ngerokok itu pokoknya ceramah gitu kan. Enak gak diceramain Bu? Suka nggak? Bahkan yang ceramah aja nggak suka. Tapi pernah nggak edukasi itu dilakukan dengan wah, emosinya dibangun, spiritualnya dibangun. Dan itu yang dilakukan oleh ISQ selama ini Bu. Metodologi ISQ adalah kita menggunakan dimensi apa yang dilihat, didengar dan dirasa, audiovisual. Maka Ibu tadi terlihat, terlibat, nyaman. Tanpa disadari saya memasukkan ke dalam subkon Anda. Yes. Suka. Tapi ketika sudah suka, apa yang saya tanamkan? 1, 6, 5. Kerja itu adalah ibadah. Betul? Kerja itu adalah ibadah. Kamu keren kalau kamu punya kontribusi, bukan karena uangmu. Yes, masuk. Dan saya yakin dan percaya ketika nanti Bapak Ibu bekerja nggak dihargai, terngiang-ngiang kata-kata saya ini. Kerja itu adalah ibadah. Seperti yang saya pakai Ibu, KMS. Kartu menuju surga.
Jadi itu Mbak caranya. Caranya Mbak bikin konten TikTok yang positif. Suruh tonton tuh anak-anaknya ya. Ya, dan ibu-ibu hati-hati juga anak-anak kita yang kita mulai boleh, bukan berarti mereka nggak boleh main game. Silakan main game tapi didampingi. Kalau ekstrim sebenarnya ya gimana ya, game itu naluri ya. Cuman gimana caranya kita bisa mendampingi, gamenya yang online offline aja dah. Mainnya sama teman kanan kiri aja jadi kelihatan gitu kan. Kalau mainnya sama yang itu kan kita nggak bisa ngontrol. Nah, salah satunya seperti itu ya. Nah, tapi ini di masyarakat kan ada e-sport Mas sekarang. Apa? E-sport. Nah, game kan ngasilin duit. Nah, itu tantangannya udah beda lagi. Yes. Kalau melihat dari Mbaknya tadi curhat, kalau kita tahu bahwa konten-konten ini tuh nggak mendidik, ya kita bikin konten yang mendidik, benar. Yes. Kalau kita tahu ini gimana ya sepupu saya kok kayak gini masih kecil-kecil, jadilah kakak sepupu yang baik, yang juga ikut mengedukasi. Mungkin diajak ini loh dek, dengan kalau diceramai nggak suka mungkin diajak main, diajak ke Indomaret sambil dikasih cerita. Itu tuh nggak baik loh, kalau anak soleha kan masuk surga. Kita cari dengan cara yang menyenangkan, kita masuk ke dunianya anak-anak. Sama seperti game yang disampaikan, boleh ya main game, boleh. Karena kita tidak memungkiri sekarang banyak sekali game yang edukatif. Nggak serta-merta cuma dolanan tok. Kalau saya ngikutin anak saya yang usia 6 tahun itu ada game yang memang dia itu bagaimana membangun desa, bagaimana merawat tanaman, itu edukatif gamenya. Tapi ya mungkin kita dampingi dengan ada batasan waktu. Yes. Mungkin boleh setelah hafalannya itu 5 surat, boleh deh game, silakan. Tanpa kita menghilangkan sisi edukasi untuk ke anak-anak dan juga kita tetap memperkenalkan dunia digital yang sekarang semakin pesat. Jadi anak-anak adabnya dapet tapi juga nggak ketinggalan zaman. Kita nggak boleh bilang serta-merta jelek itu nggak bermanfaat, nggak bisa Ibu. Nggak bisa, anak-anak kayak gini tuh nggak bisa dilarang. Sangat nggak bisa dilarang. Jadi itulah kita harus ikut dunianya mereka, kita mendampingi mereka dan tidak menjustifikasi atau menghakimi bahwa hal seperti itu sepenuhnya tidak bermanfaat. Nah, masih ada yang disampaikan atau saya rasa cukup? Cukup. Ada closing statement-nya Mas? Oke, baik untuk closing statement Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan sebuah video ya. Semoga dengan video ini bisa menginspirasi kita untuk terus berbuat baik. Ingat pesan dari guru saya Dr. Ari Ginanjar Agustian ketika pertama kali saya punya cita-cita untuk membangun Indonesia Emas 2045, diajak oleh Pak Ari. Gimana caranya Pak Ari? Pak Ari menjawab, "Putra, lakukan saja apa yang kamu tahu. Maka Allah akan menyempurnakan apa yang tidak kamu tahu. Mulai dari sekarang." Seandainya Nabi Muhammad pun juga berpesan, seandainya engkau tahu besok hari kiamat dan saat ini kau masih punya sebiji biji, tanamlah dia sekarang. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, mungkin di luar sana tantangan begitu besar, sampai kita tidak tahu caranya seperti apa. Tapi yang kita lakukan adalah just lakukan yang apa yang kita tahu. Kita jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah, kita fleksikan hal-hal yang positif dengan niatan yang positif, ya. Dan kita mulai kapan? Mulailah dari sekarang, konsisten. Sebagai Bu Kades, sebagai Bu Camat, sebagai siswa, sebagai kader, sebagai siapapun kita. Setuju? Oke, tepuk tangan yang meriah buat Anda semuanya.